Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu perilaku keorganisasian yang diberikan oleh Bu Evita Sandra. Nah, adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu tentang kepemimpinan. Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu kepemimpinan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri dan juga ada teman-teman saya, Sinta Saputri, Muhammad Khair Ihuda, Resdiawan Prabowo, Wulan Fitriani, dan Yoga R. Suarisno. Ini saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, adapun aspek penting dalam kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin harus melibatkan orang lain. Nah, maksudnya orang lain di sini itu siapa? Yaitu bisa saja pengikut, anggota kelompok ataupun bawahan. Nah, kesediaan anggota kelompok dalam menerima arahan dari pemimpin membantu menegaskan pemimpin dan memungkinkan terjadinya proses kepemimpinan. Nah, tanpa adanya anggota kelompok atau bawahan, proses kepemimpinan ini tidak akan mungkin relevan atau tidak akan mungkin terjadi. Nah, gitu. Yang kedua ada kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Nah, maksudnya di sini adalah anggota kelompok itu tetap memiliki kekuasaan dalam sebuah organisasi. Mereka bisa membentuk kegiatan kelompok dengan berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan pemimpin dalam sebuah organisasi itu cenderung lebih tinggi daripada anggota kelompok gitu. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin biasanya digunakan untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok melalui sejumlah cara. Para pemimpin mempengaruhi anggota kelompok untuk melakukan pengorbanan pribadi demi tujuan organisasi. Nah, oleh sebab itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus untuk mempertimbangkan etika ketika mengambil keputusan. Nah, selanjutnya akan dibacakan teman saya yaitu Sinta Saputri. Perkenalkan, nama saya Sinta Saputri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori karakter. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tidak jarang dihampiri oleh kritik. Salah satunya terkait karakteristik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Yang kedua yaitu teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu job-centered, yang kedua employee-centered. Ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori ini yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang, tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Selanjutnya yaitu teori kontingensi. Teori ini mengusulkan bahwa tidak ada satu cara atau gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan pada semua situasi. Dengan kata lain, ia mengakui bahwa mungkin ada variabel yang mempengaruhi situasi tertentu, dan seorang pemimpin harus memiliki tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan variabel tersebut. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan ini juga dikenal sebagai teori hubungan, berfokus pada hubungan antara pemimpin dan pengikut. Teori ini berbicara tentang jenis pemimpin yang inspiratif dan karismatik, mendorong pengikut mereka atau untuk merubahnya dan menjadi lebih baik dalam suatu tugas. Selanjutnya yaitu teori transisional.
Teori ini juga disebut sebagai teori manajemen atau teori pertukaran kepemimpinan, berkisar pada peran pengawasan, organisasi, dan kerja tim. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi. Yang dimana kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan yang apa saja yang menjadi prioritas penting. Yang kedua, merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang datang. Yang ketiga, penyelesaian masalah atau problem solving. Setiap pemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah dan masalah akan datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tepat. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja dengan sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas keputusan. Yang kelima, melakukan pengorganisasian dengan teratur. Kepemimpinan ini juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya, kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM agar mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Yang keenam, manajemen yang baik. Fungsi kepemimpinan keenam ini hampir sama dengan fungsi kepemimpinan sebelumnya, yaitu pengorganisasian yang teratur. Namun fungsi kepemimpinan yang ini lebih mengarah pada manajemen yang Ada pula manajemen yang baik dengan pemangku kepentingan selanjutnya atau stakeholder. Kepemimpinan berfungsi untuk menghubungkan kita dengan para pemangku kepentingan sehingga kita bisa melaksanakan peran kepemimpinan kita dalam menginput atau mempengaruhi dari pihak-pihak eksternal yang memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan kita. Selanjutnya, membangun relasi yang luas. Fungsi kepemimpinan lain adalah membantu para pemimpin dalam membangun relasi yang kuat. Selanjutnya, memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. Kepemimpinan ini berfungsi untuk memberikan pengaruh pada anggota timnya serta menularkan motivasi yang kuat pada mereka. Lalu, manajemen waktu yang baik. Ini tak kalah pentingnya karena fungsi kepemimpinan ini memudahkan kita dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar mengarahkan kita pada tugas-tugas menjadi prioritas. Selanjutnya, beradaptasi dengan perusahaan yang ada. Beradaptasi dengan perubahan yang ada. Salah satu fungsi kepemimpinan lainnya adalah siap dalam menerima perubahan yang ada. Kepemimpinan yang baik berfungsi untuk beradaptasi dalam perubahan secara tepat sehingga para pemimpin dapat memperdayakan para agen perubahan dengan sangat baik. Dan yang terakhir, membentuk dan menerapkan budaya yang positif. Fungsi kepemimpinan lainnya adalah membentuk dan menerapkan budaya organisasi atau perusahaan yang positif kepada para anggota tim atau karyawan sehingga setiap orang yang menganut budaya dan pemikiran tepat dan positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Penjelasan selanjutnya yaitu memasuki sifat pemimpin. Beberapa dari sifat pemimpin yaitu yang pertama, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat pemimpin mudah goyah dan juga membuat pemimpin konsisten dalam menjalankan sesuatu. Dan yang kedua yaitu ada proaktif. Nah, seorang pemimpin harus proaktif. Pemimpin ini tidak boleh pasif karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Nah, seorang pemimpin yang baik harus punya inisiatif yang kuat akan berbagai hal sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. Dan yang ketiga yaitu ada jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya,
dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang selanjutnya yaitu ada komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya yaitu komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin yang baik juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. Dan yang selanjutnya ada terbuka terhadap pendapat. Nah, seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap siapa pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan yang tak kunjung tercapai. Nah, pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahannya. Dan yang keenam yaitu tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam sesuatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas suatu yang sukses mereka lakukan. Dan yang ketujuh yaitu ada visioner. Nah, tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tidak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis yang kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Dan yang terakhir dari sifat pemimpin yaitu ada sabar. Ada sabar ya. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seseorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Dan inilah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat yang mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengar tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya yang keempat yaitu kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Baik, kesimpulannya adalah rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin. Bukan dari kekuasaannya, bukan juga dari kecerdasannya, tapi dari kekuatan kepemimpinannya. Maka jika ingin menjadi pemimpin yang baik, jangan pikirkan orang lain, pikirkanlah diri sendiri dulu. Tidak akan bisa mengubah orang lain dengan efektif sebelum kita merubah diri kita sendiri. Bangunan akan bagus, kokoh, megah karena ada pondasinya. Maka sibuk memikirkan pembangunan umat, masyarakat, atau merubah dunia akan menjadi omong kosong jika tidak diawali dengan diri sendiri. Merubah orang lain tanpa merubah diri sendiri adalah mimpi mengendalikan orang lain tanpa mengendalikan diri sendiri. Baik, sekian dari hasil pemaparan dari kelompok kami.
mengenai materi kepemimpinan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.